Shalom, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah BMPD Sulawesi Tengah melalui live streaming. Kiranya kita semua berada dalam masih merasakan hadirat Tuhan baik yang ada di kantor, di rumah atau dimanapun kita berada. Mari saudara, Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan segala syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan dalam hidup kita. Mari meminta kepada Tuhan supaya sore hari ini setiap kita dilayakan untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Mari serahkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita untuk datang menyembah Tuhan. Seperti pemazmur berkata, karena kasih setia Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, dan aku mau bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu. Dengan penuh sukacita, mari menghampiri tata Tuhan pada sore ini. Kita nyatakan bahwa kita berbahagia punya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bahagia karena Allah seperti ini. Berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Ku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, ku berbahagia yakin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan
Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan bagaimana Dia terus berkarya dalam hidup kita, tidakkah ini akan membuat kita kagum dan terpesona akan Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu, mari saat ini kita terus menyembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita penuhi tahtanya. Kita katakan, Yesus kami puja. Ya Yesus. Yesus kami puja, Yesus kami sembah sebagai Raja. berdiri di tengah kami Tuhan. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kesungguhan hati sekali lagi kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Bahkan lebih dari setiap yang kami pikirkan. Tidak perlu khawatir untuk segala persoalan yang terjadi. Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini tugas kita. Kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan, kita pasti diberkati. Pada saat ini mari kita bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau lagi bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Bagi yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita katakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih Setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari saat ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita serukan namanya bahwa Dia adalah Allah yang besar. Serukan namanya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia,
Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erna Mage STH. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita angkat pujian, firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Sabda-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan air, bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar, penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Jadilah kami agar memahami menurut firman-Mu, sesuai rencana-Mu. Kepada Ibu Pendeta Erna disilakan. Suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu.
kami siap mendengarkan isi hati-Mu di malam hari ini Tuhan. Hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, mata kami hanya tertuju kepada Engkau malam hari ini. Terima kasih Allah yang hidup, biarkan firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami dan kami siap mendengar urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan pada malam hari ini, sehingga kami semua yang mendengar pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu hal yang sering muncul di pikiran manusia adalah rasa khawatir. Mungkin banyak sekali dari kita yang sering sekali mengalami perasaan khawatir. Pada ibadah BMPD malam hari ini saya beri tema terbebas dari rasa khawatir. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mencari tahu definisi khawatir? Saya menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut sebuah penelitian, pada saat khawatir, tubuh manusia akan merespon kecemasan sama seperti saat kita sedang menghadapi sebuah bahaya. Karenanya tubuh akan melepaskan hormon pada otak dan juga adrenalin pada aliran darah. Akhirnya denyut jantung akan meningkat, nafas akan menjadi sesak, kulit akan berkeringat dan pucat. Jika hal ini terjadi dalam waktu lama, maka tubuh akan keracunan. Itu sebabnya orang khawatir biasanya mengalami diare, serangan jantung, maupun stroke. Hati-hati dengan rasa khawatir. Ini sering sekali muncul. Ada seorang penulis lagi bernama Don Joseph Guay. Dia menulis buku berjudul The End of Stress, memberikan hasil riset yang cukup menarik terkait dengan rasa khawatir ini. Bahwa 85% yang seringkali dikhawatirkan manusia tidak terjadi. Dari 15% yang terjadi, 79%-nya bisa diatasi dengan baik dan membuat hikmat serta pelajaran yang berarti. Jadi hanya sekitar 3,1% yang belum bisa mengatasi khawatirnya dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak penelitian, ada begitu banyak metode, ada begitu banyak cara untuk yang bisa dipelajari oleh manusia untuk mengatasi rasa khawatir ini. Lalu mengapa manusia mudah terjebak di dalam rasa khawatir? Padahal sudah banyak sekali penelitian, sudah banyak sekali buku yang bisa dibaca untuk menghadapi rasa khawatir ini. Tetapi manusia sering sekali terjebak di dalam rasa khawatir. Mengapa demikian? Saya menemukan ada banyak hal, tetapi ada dua hal yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kenapa manusia mudah terjebak oleh rasa khawatir, karena yang pertama karena tidak punya prioritas yang benar di dalam hidup. Prioritas adalah bentuk lain dari tujuan. Saat tujuan hidup seseorang jelas, biasanya kehidupannya tidak mudah dikhawatirkan oleh hal-hal di sekelilingnya.
Jadi coba kita memikirkan introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita saat ini dijebak oleh rasa khawatir, pikirkanlah mungkin prioritas kita yang belum jelas. Sehingga kita dijebak oleh rasa khawatir. Yang kedua, kenapa manusia mudah terjebak dengan rasa khawatir? Yang kedua adalah karena tidak fokus. Pernahkah Bapak Ibu Saudara naik mobil? Pasti pernah. Tapi pernahkah naik mobil kemudian pada saat Bapak Ibu Saudara menutup kaca mobilnya ternyata di dalamnya ada lalat. Yang bunyinya seperti begini. Zzz. Sebenarnya lalat ini tidak akan memukul atau melukai kita, betul? Dia tidak akan memukul dan melukai. Tetapi kalau kita tidak mengeluarkan lalat ini dalam mobil, dipastikan bahwa perjalanan kita pasti akan terganggu. Sama dengan rasa khawatir. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan rasa khawatir, kita bawa rasa khawatir ini kemana-mana. Mungkin awal-awalnya tidak apa-apa. Tetapi kalau itu terus berjalan bersama-sama dengan kita, rasa khawatir terus bersama-sama dengan kita, maka dipastikan bahwa perjalanan hidup kita akan terganggu. Bisa saja dalam perjalanan di mobil tadi kalau kita sudah tidak fokus lagi, akan mengalami kecelakaan. Sama juga dengan rasa khawatir. Rasa khawatir diibaratkan ketika kita duduk di kursi goyang. Kita mungkin bergerak, tetapi kita tidak kemana-mana. Itu rasa khawatir. Kenapa manusia mudah terjebak? Yang pertama karena tidak punya prioritas yang benar, dan yang kedua adalah tidak fokus. Yesus tahu betul bahwa tabiat manusia yang sering khawatir akan banyak hal, bahkan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Sehingga di dalam Alkitab banyak sekali ditulis tentang jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jangan khawatir tentang apapun juga, karena kekhawatiran tidak akan membawa kita pada sesuatu hal yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, Paulus pun memberikan teladan untuk kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 dan ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan hidupnya. Ia pernah mengalami yang namanya kapal karam. Ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Tetapi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabat-sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perkataan Paulus ini sangatlah menguatkan kita.
Hidup kita tidak mungkin lepas dari ketidakpastian. Baik untuk pribadi kita sendiri, mungkin tidak ada kepastian di dalam hidup kita. Apalagi sekarang ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berkaitan dengan pandemi yang terjadi sekarang ini. Semua dalam ketidakpastian. Tetapi kita harus belajar dari ini bahwa Allah itu peduli dengan segala hal yang dialami oleh manusia dan meminta kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam doa. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita terbebas dari rasa khawatir? Saya mau katakan lagi, ada dua hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama adalah bagaimana bisa terbebas dari rasa khawatir. Mulai saat ini, berhentilah untuk mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan. Berhentilah untuk mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan, dan gantilah doamu dengan ucapan syukur. Karena kalau kita dalam setiap doa kita dipenuhi oleh sederet permintaan, kita tidak pernah diliputi oleh ucapan syukur. Yang kita alami hanyalah perasaan khawatir dan khawatir. Jadi jika ingin terbebas dari rasa khawatir, mulai saat ini berhenti untuk mengisi doa-doamu dengan sederet daftar permintaan, tetapi gantilah doamu dengan ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita terbebas dari rasa khawatir? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya terbebas dari rasa khawatir, hanya dekat Allah saja. Alkitab banyak menulis tentang kedekatan kepada Allah yang memberikan ketenangan. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan ada di hati kita ketika kita dekat kepada Tuhan. Izinkan saya menceritakan tentang seorang tokoh yang berhasil melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya tanpa rasa khawatir, tapi oleh karena kedekatannya dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarnya, tapi izinkan saya menceritakan sekali lagi. Ada seorang perempuan bernama Frances Jane Crosby, atau biasa dikenal dengan Fanny Crosby. Fanny Crosby terlahir normal, tetapi pada usia 6 minggu dia menderita infeksi di matanya, dan ada seorang yang mengaku dokter berusaha untuk mengobati dia, tetapi hasilnya adalah kedua mata Fanny Crosby menjadi buta total. Beberapa bulan kemudian ayahnya Fanny Crosby meninggal. Semasa kecil Fanny Crosby dititipkan kepada neneknya, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena buta, Fanny Crosby tidak dapat bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak sebayanya. Tetapi neneknya mendidik Fanny Crosby, mengajarkannya berdoa dan membaca Alkitab. Dan setelah dewasa, Fanny Crosby menikah dan mendapatkan seorang anak. Pun ketika dia mendapatkan seorang anak, beberapa minggu kemudian anaknya meninggal ketika sedang tertidur. Di dalam kebutaannya ternyata Fanny Crosby ini memiliki kemampuan untuk menghafal ayat-ayat Alkitab dan memiliki kepekaan
menulis puisi dan lirik lagu. Selama hidup, Fanny Crosby telah menulis hampir 9.000 lirik lagu. Lagi-lagi dia mengalami hal yang sulit karena penghasilan dari lagu-lagunya tersebut sangat sedikit. Dia hanya dibayar 1 sampai 2 dolar per lirik. Bayangkan 1 sampai 2 dolar per lirik. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah memiliki rumah sendiri. Dia hanya tinggal di rumah-rumah sewa. Tetapi perhatikan baik-baik kalimat ini. Tetapi Fanny Crosby tidak pernah mempersoalkan hal itu dan menganggap tujuannya menulis lirik adalah untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Suatu ketika seorang yang menaruh rasa iba kepada Fanny Crosby berkata kepadanya, "Sebenarnya Tuhan melimpahkan berkat yang berlimpah kepada Anda, Fanny. Tetapi sayangnya Dia tidak memberi penglihatan kepada Anda." Tetapi Fanny Crosby menjawab seperti ini, "Jika aku bisa dilahirkan kembali, aku akan meminta untuk dilahirkan dalam keadaan buta, supaya saat saya sampai di surga nanti, saya ingin orang pertama yang saya lihat adalah Yesus Kristus, Juru Selamat saya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Fanny Crosby punya banyak alasan untuk khawatir tentang hidupnya. Tidak ada masa depan di dalam kebutaannya. Namun sejarah mencatat seperti ini. Fanny Crosby adalah seorang penulis lirik Amerika Serikat yang dikenal dengan himne Protestan. Dia adalah salah satu himnistis paling produktif yang walaupun dalam keadaan buta terkenal untuk menjadi pembicara di depan publik. Dan sejarah juga mencatat bahwa Fanny Crosby ini adalah salah satu wanita paling terkenal di Amerika Serikat. Dan satu hal lagi, bahwa lirik lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby saat ini masih berkumandang di seluruh dunia. Bahkan saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sering menyanyikannya di rumah. Bapak Ibu Saudara tahu lagunya? Salah satu lagu yang diciptakan dan masih sering saya nyanyikan di rumah adalah "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau dilihat dari perjalanan kehidupan Fanny Crosby, tidak ada hal yang membahagiakan hidupnya. Kalau mungkin itu diperhadapkan dengan kita, mungkin kita hanya bisa menangis, meratap, mengeluh kepada Tuhan. Tetapi dalam kebutaannya Fanny Crosby mengatakan kepada Tuhan, "Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Saya percaya hal yang membuat Fanny Crosby bertahan melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya hanya karena kedekatannya dengan Tuhan.
Orang tidak akan bisa melalui masa-masa sulit di dalam hidupnya dengan baik kalau dia jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pun mungkin berada di posisi Fanny Crosby, atau mungkin kita punya banyak alasan untuk merasa khawatir dengan keadaan ekonomi saat ini. Bahkan Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang ini minus. Sri Mulyani mengatakan kita mungkin bisa ada pada resesi ekonomi yang kedua. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Gantilah doamu dengan ucapan syukur dan dekatkan dirimu dengan Tuhan. Itu akan membebaskan hidup kita dari rasa khawatir. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur untuk hal-hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari tunduk kepala dan kita akan berdoa. Sekali lagi kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak berubah, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau ada di antara kami yang merasa khawatir, merasa takut dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberikan ketenangan, damai sejahtera di hati kami untuk kami mampu melewati masa-masa sulit ini. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami lebih dekat dengan Engkau, hidup kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Allah, sehingga kami terbebas dari rasa khawatir. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini di atas dan di dalam nama Yesus Kristus. Kami doa dan bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya
mendoakan persembahan dan doa syafaat, diminta kesediaan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu disilahkan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa-doa kita kepadanya. Kami datang di hadapan Engkau malam hari ini Tuhan, membawa hidup kami kepada Engkau, karena kami percaya ketika kami membawa hidup kami kepada Engkau, maka Engkau pun akan memberkati hidup kami. Engkau pun akan memakai kami menjadi alat kerajaan-Mu. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang telah diberi pada malam hari ini. Biarlah persembahan ini dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kami datang membawa doa salawat kami di hadapan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, seluruh pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Biarlah hikmat yang daripada Allah ada atas mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan, dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang mencintai Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kota Palu, pemerintahan yang bertugas diberi hikmat oleh Tuhan, setiap warga Kota Palu agar juga dapat mematuhi segala hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Berikanlah kepada kami kesadaran sehingga kami mampu untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Berikan kami ketenangan, berikan kami hikmat untuk kami melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Kami tahu ada rencana Allah yang besar di dalam setiap situasi dan kondisi yang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berikan hikmat bagi kami, berikan ketenangan bagi kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa ini dengan hati yang terus terpaut kepada Engkau. Biarlah roh Allah yang penuh dengan kuasa itu dilimpahi atas hidup kami. Kami berdoa juga bagi Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Tengah, seluruh pengurus dan anggota yang ada. Biarlah terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah organisasi ini semakin berkembang dan melalui organisasi ini nama Tuhan ditinggikan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam kepengurusan ini Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka mampu menjalankannya dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah hikmat yang daripada Allah turun kiranya atas kami semua. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya ajak kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan
ajaib Tuhanku. Besar Allahku, Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang hari ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah BMPD selanjutnya. Bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya ibadah kita malam hari ini boleh menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Inti obrolan pada malam hari ini adalah tentang kekhawatiran.
Dalam kondisi seperti sekarang ini, memang sangat mudah manusia diserang kekhawatiran. Tapi kita harus ingat kita ini milik siapa. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah lalai menjaga dan menyelamatkan milik kepunyaannya. Untuk menjadi milik kepunyaannya, maka kita harus hidup benar-benar mengasihinya dan hidup menurut kebenaran sesuai dengan standar firman-Nya. Saat kita sudah hidup dalam kebenaran sesuai dengan standar firman-Nya dan sudah benar-benar mengasihinya, maka kita menjadi milik kepunyaannya. Saat itulah maka kita tidak perlu khawatir lagi dan terus percaya saja kepada Tuhan dan percaya kepada rancangannya yang sempurna. Saya mewakili penyelenggara ibadah pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Erna Magi STH yang sudah melayani kita dalam pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Erna bersama keluarga serta memberkati pelayanan Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam ibadah ini, yaitu song leader, pemain musik, serta semua orang yang sudah turut menyukseskan ibadah kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan bankers yang sudah ikut dalam ibadah kita, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua yang menghadirinya. Akhir kata, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa pada ibadah BMPD selanjutnya. Terima kasih.